Eee, Hmm. Li, apa namanya, waktu pertama kali datang tuh kan kita nggak tahu apa-apa nih, apa Hmm. dari tempat tinggal, penjemputan di bandara itu bakalan dibantu sama pihak perusahaannya atau kayak gimana? Oke. Jadi sebelum kita bisa ke Jepang ya, kita sebagai peran kita ya, Toro Kusinkan atau RSO itu perannya membantu pengurusan dokumen di imigrasi ya. Itu ada namanya Sien Keikakusho ya atau rencana untuk supportnya. Jadi itu udah ditulis lengkap siapa yang jemput, atas nama siapa, nomor HP-nya siapa, jam berapa itu udah lengkap semua. Kalau itu nggak lengkap, kita majukan ke imigrasi, pasti cek nggak ada jemput. Nah, kita yang bisa diambil izinnya. Jadi sudah pasti nanti ada penjemputan mau itu dari perusahaan atau dari kita gitu. Emang job kita di sana adalah membantu buat kesuksesan selama berjalan program ini ya. Beda sama visa kerja. Kalau saya dulu sama Mablido namanya visa kerja namanya mungkin Gijin Koku bilangnya. Jadi visa lain lagi. Itu bisa sampai seumur hidup di Jepang, bisa terus perpanjang ya. Kalau SSW 5 tahun selesai dia harus pulang. Atau enggak dia bisa ganti ke visa mau belajar lagi ke Daigaku ke universitas dia bisa. Jadi ya, dia belajar di universitas nanti bisa jadi visa kerja kalau misalnya mungkin udah dapat N2A atau N1 bisa dapat perusahaan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir karena selama 5 tahun RSO itu fungsinya untuk mengawasi juga. Kayak kita tuh memiliki kewajiban setiap 3 bulan sekali maksimal itu kita harus hearing, maksudnya memberikan angket atau kita datang langsung ke dalam restoran gimana kerjaannya, apakah ada mirip kayak anak-anak magang mirip. Cuma ini lebih ke profesional aja gitu loh. Ya, karena kalau magang kan biasanya harus benar-benar dibantu sampai sebulan sekali, tapi kalau SSW sendiri 3 bulan sekali nggak apa-apa, ya. Jadi untuk penjemputan segala macam sudah diatur semua di imigrasi, sudah tercatat gitu. Ini ada nggak informasi kalau Mhm. entah itu di Bali atau di mana lembaga yang yang atau nggak yang bekerja sama dengan perusahaan di Jepang atau hotel di Jepang gitu? Siapa tahu kan kita nih kalau nyari Mhm. sendiri Mhm. agak susah gitu ya Mhm. karena nggak pernah sebelumnya. Heeh. Siapa tahu ada lembaga-lembaga Oke. apa yang bisa Mhm. terpercaya gitu untuk kita Ya, nyari apa oke. link-linknya gitu, Kak. Oke, kalau untuk rekomendasi sih saya sampai sekarang belum tahu ya, tapi, untuk kedepannya saya juga nanti mau buka di cabang di Bali, jadi udah diproyeksikan tahun depan untuk buka cabang di Bali gitu loh. Nah, kalau kalau mau ke saya ya silakan, tapi kalau ke rekomendasi lain saya kurang tahu ya, di Bali apa yang bagus, saya benar-benar kurang tahu loh. Jadi mungkin tanya aja sama teman-teman yang udah magang atau gimana ya. Kalau saya kan mungkin nanti masih baru ya, tapi kalau saya rencananya memang tahun depan mau, buka cabangnya karena udah dari banyak permintaan, soalnya kalau bisa bikin di Indonesia supaya nanti ada gininya, ada yang bisa langsung dikunjungi gitu loh kalau ada apa-apa gitu. Iya, soalnya dari Mhm. saya pribadi itu kan kalau memang memang nggak tahu ya, dari Jepang Mhm. yang nggak tahu mau segala macam memang buta tentang itu. Jadi Mhm. nggak tahu harus kemana gitu. Mhm. Dari Mhm. tadi kan Kakak bilang tuh nyari di apa tuh yang situs yang Ayu Kerja gitu kan. Ya kita kerja, ya betul. Cuman kalau nggak ada informasi yang lebih detail juga, yang secara langsung mungkin komunikasi secara Mhm. pribadi itu kan agak susah juga, Kak, walaupun Iya, iya. ada Mhm. gitu. Atau enggak gini aja, saya juga kemarin share di Bunikian, saya punya grup grup khusus tersendiri untuk informasi-informasi soal itu. Jadi bisa reach saya di Facebook juga, kalau nanya juga langsung ke Facebook juga untuk sementara bisa. Tapi tunggu dulu untuk tahun depan saya buka cabangnya dulu ya, yang untuk di Balinya ya. Oke. Ya itu aja sih, mhm. Oke, itu Berarti saja. Kakak ini udah berapa lama Kak, di Jepang, Kak? Ya, Berapa lama udah di Jepang? saya datang 2014 berarti jalan 6 tahun, jalan ke 7 tahun sekarang. 6 tahun. Mhm. Kak, untuk yang tadi RSW itu RSW. Mhm. kalau udah 5 tahun itu Mhm. harus pulang ya? Nggak bisa perpanjang lagi gitu? Gini, SSW itu ada dua jenis ya. SSW untuk golongan satu, golongan 2. Nah, untuk golongan 2 yang sekarang masih diizinkan itu ada 2 bidang aja yang bisa perpanjang ya, yaitu bidang konstruksi dan bidang pembuatan kapal, kapal laut ya, pengelasan kapal laut atau buat kapal. Baru 2 itu aja yang diizinkan untuk perpanjang. Tapi kalau untuk mengganti visa itu masih diizinkan. Kalau yang bersangkutan itu ingin belajar lagi misalkan, dari Indonesia kan pendidikan, mungkin D3 atau D2 gitu ya.
ketika kita ke Jepang, kalau mau lanjut ke universitas bisa itu ganti visa. Kan udah ada tabungan tuh dari SSW kan, udah nabung misalkan. Bisa asalkan mungkin dari universitas udah memuluskan masnya gitu dan dokumen-dokumen sudah lengkap tuh bisa ganti visa. Tapi kalau itu nggak terpenuhi berarti 5 tahun tuh harus balik lagi gitu. Mantap. Balik lagi terus buat visa RSW lagi baru bisa berangkat. Enggak, kalau udah kali balik harus dengan visa lain ke Jepang. Oh gitu. Atau enggak gini, ada juga seperti ini metodenya. Misalkan SSW ya, kita dianggap baik ya. Baik bekerjanya seperti apa, nanti kita bisa diangkat ke visa lain, misalkan visa kerja, yang visa namanya Jujun Koku. Tapi syaratnya adalah harus punya S1 dulu atau enggak D3. Ya. Kalau nggak punya itu, imigrasi nggak akan menurunkan visanya, karena itu persyaratan utamanya gitu. Tapi kalau nggak punya pendidikan itu silakan sekolah dulu di Jepang gitu. Jadi kalau mau lebih lama kerja bisa dengan visa itu, jadi nggak perlu belajar lagi. Tapi syaratnya harus sudah memiliki tingkat pendidikan S1 atau D3 minimal. Oke, thank you Paham Kak. ya? Thank you. Ya. Oke, Dan ya saya tambahin juga, dan itu juga dengan syarat perusahaan harus mau mensponsori ya. Maksudnya pekerja Mas baik gitu ya, nggak semudah itu gitu loh. Perusahaan percaya sama Mas, ya udah saya angkat kamu jadi dengan visa kerja supaya bisa kerja lama di sini. Nah kalau udah hubungannya baik seperti itu bisa untuk lanjut lagi sampai lama, mungkin sampai permanen juga bisa di Jepang gitu. Ya. Oke, thank you Kak. Oke. Komang Putri ya. Komang Putri. Oke, Oke, ohayo gozaimasu. Dozo. Mas, ya. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Putri dari ADHD Ya. semester 3. Ya. Saya mau menanya mengenai internship ke Jepang gitu kan. Nah, sekarang kan masa pandemi ini, apakah masih Jepang menerima internship dari mahasiswa yang di luar Jepang itu sendiri gitu? Terutama internship di hotel, restoran, dan lain sebagainya. Tadi saya udah sampaikan ya, kalau untuk peluang untuk bisa ke Jepang lagi, kayaknya tahun depan deh Jepang baru buka. Jangankan internship, visa untuk kayak visa belajar pun masih belum diizinkan loh. Yang masih diizinkan baru aja kemarin, baru 12 negara itu baru diumumkan oleh Abesan ya. Kalau Indonesia kayak masih sulit, kenapa? Karena harus minimal Indonesia tuh menekan ininya dulu. Pasien kematiannya dan kesembuhan. Misalnya kesembuhan lebih baik daripada kematian, mungkin akan dibuka Indonesia gitu. Kayak seperti itu tahun depan kalau prediksi saya sih. Nggak secepat ini gitu untuk bisa ke Jepang dulu sekarang. Selamat pagi Sensei. Tadi pertanyaannya sama kayak Putri, masih memungkinkan nggak untuk internship ke Jepang dalam kondisi seperti ini? Tapi kan sudah dijawab. Ya udah jawab. Masih belum, ya sabar. Semua juga menunggu. Ya. Bahkan saya juga rencana mau manggil orang tua karena kan anak saya mau lahir lagi, jadi mau ada yang bantu itu pun nggak bisa gitu. Mau gimana lagi kita? Yang sekarang masih dibuka Jepang itu untuk yang punya permanen resident ya, visa long term yang benar-benar permanen. Dimana harus punya apa kayak ada alasan penting genting untuk bisa masuk. Tapi kalau untuk visa-visa lain di luar itu masih belum untuk Indonesia. Sumimasen. Jadi Hani mau nanya, tes untuk training ke Jepang itu tesnya apa aja? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, mungkin rangkaian tesnya itu seperti apa aja. Oke. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jadi untuk tes keterampilan ininya, ini yang kalau restoran atau perhotelan ya, kalau restoran sendiri ada 3 bab kalau nggak salah, tentang safety management, tentang memasak, dan tentang service, customer service. Itu 3 bab. Kalau untuk perhotelan itu dia kalau nggak salah di customer service dan safety management aja, tapi berbeda ininya. Bahasannya berbeda. Kalau di hotel ya di hotel bahasanya, kalau restoran di restoran. Itu kenapa saya bilang agak sulit, karena dia mencakup kayak jenis-jenis bakteri ini kayak menghasilkan apa atau enggak, bagaimana cara membunuhnya, itu ada standar-standarnya. Nah itu dalam bahasa Jepang. Kalau benar-benar kita belum bisa bahasa Jepang itu susah untuk menjawabnya sih menurut saya. Ada masuk pelajaran biologi juga gitu loh. Benar-benar standarnya diatur sih kalau perusahaan Jepang itu. Itu sih bab-bab yang harus dipelajari. Saya ada modulnya. Itu modulnya sudah di-share oleh asosiasi makanan kayak restoran Jepang tuh udah ada share modulnya dalam bahasa Jepang. Silakan dibaca. Atau nanti saya kasih bonekanya nanti biar teman-teman bisa klik. Ya, Mbak. Nanti di
share link aja ya. Ari Esang kan sudah menetap di sana jadinya ya statusnya ya. Enggak juga sih Bu Niken, saya masih harus perpanjang setiap tahunnya. Saya belum permanen sih. Oh perpanjang setiap tahunnya berarti Mas. Ya, saya masih harus kerja lagi 2 tahun, 3 tahun supaya bisa jadi permanen sih. Masih belum. Ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Kalau misalnya kan setahun tuh perpanjang. Jadi perpanjangnya itu dengan cara tes lagi gitu ya? Tes. Enggak. Oh, enggak. Dokumen perusahaan aja cukup. Oh, dokumen Enggak. aja. Saya kira harus tes N berapa, nokeng berapa gitu. Enggak. Jadi gini, Bu, kalau untuk visa kerja harus dokumen perusahaan dan kejelasan ini aja sih isi pekerjaannya. Tapi kalau untuk magang itu ada tesnya, beda lagi ya. Hanya magang kan. Jadi kalau dia gagal tes dia dipulangkan itu ada. Tapi kalau SSW nggak ada, Bu. Oh gitu. Nggak ada. Cuman Tesnya sekali aja ya. Di awal Betul. aja. Ya. Oh, so desne. Jadi Norikusikeng ya tesnya ya perkiraan kayak apa JF basic? Bukan Norikusiken sih tesnya. Kalau magang bukan Norikusiken, jadi keterampilan dan praktek gitu loh, Bu. Teori dan praktek. Oh. Teori dan praktek. Kalau untuk kerja nokeng atau ada tuh JF basic kan kalau nggak salah saya pernah dengar. JFT. Ya. Jadi kalau JLPT kan setahun 2 kali ya, jadi banyak di juga. Sekarang ada nama JFT basic emang betul di Indonesia. Bisa diambil hampir setiap hari itu. Oh setiap hari ya. Kan tadi saya bilang syaratnya N4 ya, tapi kalau di luar negeri ada JFT basic itu bisa diambil setiap hari. Nama levelnya A2 kalau nggak salah. A2 minimal. A2 setara ya? sama N4 A2 ya. A2 berarti minimal ya. A2 ya. Mas bisa merespon walaupun sedikit A2 kalau nggak salah saya dapat bukunya sih gitu. Yang kemarin. Oh ya ada. Oh ya saya udah share ini di bawah di chat Zoom ini link untuk materi restoran ada nih. Oh ada materi restoran. Kalau untuk hotel belum dirilis sama sekali sama asosiasinya. Jadi benar-benar harus belajar sendiri gitu. Oke, berarti ini yang diklik linknya paling bawah ada bahasa-bahasanya Jepang, Inggris, Vietnam, Myanmar ya. Indonesia belum ada karena saya bilang masih dalam bahasa Jepang tesnya di Indonesia. Jadi belajar yang bahasa Jepang. Yang paling bawah ya. Ya, oke. Customer service, food and drink dan hygiene controls-nya. Oke. Siap. Oke, terima kasih loh ilmunya loh. Oke, bermanfaat bagi anak-anak. Ya. Oke, Desne. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi? Berapa tahun itu untuk mencapai jadi pegawai tetap di sana? Staf tetap di sana? Siapa saya? Arya Sang kira-kira berapa tahun itu mencapainya? Jadi itu tergantung perusahaan sih. Kalau kita ngelamar perusahaan yang lowongan yang full time ya langsung full time ini kan nggak perlu nunggu jadi diangkat gitu. Ya kalau misalnya kita di perjanjiannya ada kayak setahun dulu jadi kontrak, sebetulnya jadi full time juga ada seperti itu. Jadi pilihan aja. Tapi kalau SSW itu harus full time. Kalau nggak full time ditolak visanya. Oh gitu. Karena alasannya adalah jadi magang itu kan banyak kecolongannya, ada yang kabur atau enggak ada dipulangkan segala macam ya karena tidak sesuai dengan kontrak atau akhirnya mereka kabur. Nah, untuk menanggulangi itu pemerintah Jepang nggak mau kecolongan lagi, jadi buat SSW itu kalau perjanjian kontrak bukan berarti harus pegawai kontrak, Bu. Jadi kontrak perjanjiannya itu kalau nggak pegawai tetap statusnya dan gajinya sesuai sama pegawai Jepang, dia tidak akan turun visanya. Oh, gitu. Pasti akan ditanya, pasti. Kalau perusahaan nggak bayar pajak, itu juga nggak turun. Jadi benar-benar ketat banget untuk pengurusan visanya SSW sendiri. Gitu. Oh, gitu. Berarti benar-benar ahli skill juga ya harus ya dia ya. Selain itu dites kalau nggak salah. So desne. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silahkan. Tozo. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi? Oh ya, saya kasih ini sih. Hai. Di grup itu kan ada saya juga ya. Jadi kalau mau konsul langsung aja nggak apa-apa. Kalau misalkan di Zoom ini nggak berani ngomong gitu. Kadang-kadang ada gitu. Langsung chat saya nggak apa-apa. Malu dia ngomongnya. Ya malu biasanya kan. Tapi saran saya kalau selagi mahasiswa banyakin bertanya, jangan malu untuk mengutarakan pendapat kita loh. Ya. Saya berubah ketika saya mahasiswa SMA, saya nggak ada ngomong apa-apa, nggak berani ngomong.
mulai kuliah saya berani mau berbicara dan sampai sekarang seperti kayak gini saya bisa berbicara gitu loh. Jadi jadikan sebagai ini untuk kesempatan berbicara, mengutarakan pendapat. Oke, ada lagi apa malu-malu bertanya? Halo malu-malu bertanya, nanti mungkin saya akan share itunya ya, yang Facebooknya sama yang kemarin dikasih ya, Arya Sang ya, sempat ngasih link itu ya. Nanti saya akan share. Saya juga mau buat konten YouTube tentang Jepang juga, jadi bisa langsung gitu ya. Oh iya, nanti bisa dikirim deh kontennya juga. Nanti sekalian saya. Kalau video kan gini belajarnya. Belajarnya. Saya lebih pengetahuannya, kayak pengetahuan tentang Jepangnya gitu. Oke, siap. Ya. Kalau saya dasar-dasar kayaknya untuk anak-anak. Oh ya, bisa. Iya kan. Hai, oke Arya Sang, karena tidak ada lagi ya, mungkin mahasiswa nanti bisa nanya langsung ya, nanti linknya saya kasih ke mereka, mungkin biar enak aja dia sendiri personal lah. Oke. Hai, Arya Sang, terima kasih waktunya ya. Saya ganggu-ganggu terus, maaf. Saya semoga bisa di-share terus. Ya, nanti saya share video ini, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih banyak ya Arya Sang. Maaf mengganggu waktunya. Terus saya ganggu itu. Saya bingung waktu Bali dengan waktu Jepang sama nggak ya gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kemudian Beli Dewa, terima kasih Beli Dewa sudah datang ke sini menyempatkan waktunya Beli Dewa, sharing-sharing juga, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jangan kapok-kapok diganggu ya. Ya Beli. Siap. Semua ya. Saya udah add FB tadi, saya udah add. Nih ya. Oke. Beli. Oke desne. Oke, mungkin webinarnya sampai di sini ya. Saya akhiri saja webinarnya. Terima kasih.